Prosesi tari sufi adalah pesan nilai-nilai cinta dan kedamaian yang diajarkan Jalaluddin Rumi melalui tariannya. Wajah cinta dan kedamaian yang diajarkan Rumi sebenarnya merupakan manifestasi atas nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk rasa, sulit untuk kita gambar. Pada saat saya menari, menikmati, nggak ada kalimat yang mampu untuk mengutarakan atau mengucapi apa yang saya rasakan. Ada kemanisan tersendiri yang saya rasakan pada saat saya melakukan tarian sufi ini. Menarilah, jangan pernah ragu, karena Yang Maha Satu selalu di lorong kolbu. Kalimat itu buat saya pada saat kita melakukan sesuatu, apapun itu, nggak hanya tarian ini. Kita harus yakin bahwa Yang Maha Satu yang menciptakan kolbu, yang menciptakan diri kita, wujud kita, itu ada di relung kolbu. Tiga orang berpakaian serba putih yang disertai dengan balutan topi panjang berada dalam sebuah ruangan. Dalam formasi berbentuk segitiga, mereka seakan ingin memanfaatkan luasnya ruangan. Tangan-tangannya bersilang memegang dada, laksana orang yang sedang dilanda ketakutan. Namun tak nampak rasa gamang sama sekali di wajah para penari ini. Perlahan, kaki-kaki mulai berpijak. Tubuh pun berputar seiring tenur para penari mulai mengembang. Putarannya yang harmoni seakan menghipnotis mata-mata yang memandang. Jadi tarian sufi ini melihatlah dengan apa yang atribut saya kenakan. Salah satunya dari atas ini namanya sike. Bahasa di Jakartanya kopiah atau songkok lah gitu. Sike ini melambangkan batu nisan yang ada di Turki. Mungkin kalau pernah berkunjung ke Turki, itu kurang lebih batu nisannya lonjong seperti ini, percis seperti ini. Nah, kemudian di sini ada namanya rompi, dari pundak sampai diikat pinggang ini namanya hirko. Nah, kemudian yang membuat indah itu, yang mekar, itu namanya tenur. Kenapa identik kostum ini berwarna putih, menggambarkan kain kafan. Karena baju sebenarnya yang kita gunakan untuk menghadap kekasih kita ya kurang lebih seperti ini. Dan kenapa ini dilibatkan atau dinobatkan melambangkan kematian. Orang sufi bilang kematian itu selalu mereka damba-dambakan. Para darwis atau sebutan bagi penari sufi memulai tarian ini dengan mengawali sikap membungkuk yang dilanjutkan dengan memutarkan tubuh berlawanan arah jarum jam secara perlahan. Gerakan ini dimaknai sebagai alam semesta yang berputar sesuai orbitnya. Saat berputar, posisi telapak tangan kanan mengarah ke atas, sementara telapak tangan kiri mengarah ke bawah.
kenapa tangan kanannya ini menadah ke atas dan kenapa tangan kiri ini menadah ke bawah. Tangan kanan menadah ke atas ini menyimbolkan kita meminta tuh hanya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Dan kenapa tangan kiri yang bawah ini menadah ke bawah? Karena apa-apa yang kita dapat dari Tuhan itu jangan kita kepal atau kita genggam dengan sendirian. Makanya tangan kiri ini terurai, bagikan lagi. Kita setahu saya itu melawan arah jarum jam seperti layaknya kita seperti orang tawaf. Jadi kan seperti orang tawaf itu sama aja kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Biasanya kalau pas lagi muter itu kita dikira nyebutin Allah, 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 itu doang sih. Saya rasakan setelah muter kan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rasa cinta saya kepada Yang Maha Esa. Nah itu yang saya alamin mayoritas 80% itu nggak sadar gitu. Saking fokusnya gitu? Nah, saking fokusnya, saking enaknya, saking cintanya mungkin. Anto tangannya yang kanan, Per, yang kanan direnggangin. Terus pertahanin. Jadi tangan kanannya dikatasin, direnggangin, diurai. Fajar Supriyadi merupakan pemuda asal Rorotan Cilincing, Jakarta Utara yang menghidupkan geliat tari sufi bagi anak-anak di wilayahnya. Nah, nanti kalau turun itu jangan lewatin garis hitam. Bersama dengan sang adik Anwar Pandawa V, Fajar membentuk komunitas tari sufi Jakarta Utara. Sampai kena kuping, sampai lewatin sike. Nah, tangannya yang kirinya diginiin nih. Berkat bakat menari yang mengalir dalam aliran darahnya, ia konsisten membagikan ilmunya kepada anak-anak yang ingin mempelajari tari asal Turki tersebut. Kalau berjalannya tari sufi Jakarta ini kurang lebih sekitar mau jalan 4-5 tahun. Saya belajar itu pada saat usia kalau nggak salah 20 ke 21 tahun. Dan ada adik kandung, dia belajar di usia 12 sampai 13 tahun. Dan kalau keponakan itu belajar dari 4 sampai 7 tahun umurnya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita mulai dengerin lagunya. Terciptanya tari sufi Jakarta ini pada saat beberapa waktu saya menyaksikan dengan sendirinya di kampung saya, di tempat saya, Jakarta Utara, tepatnya di Rorotan Malaka 3. Saya melihat perform acara maulid dan ada tarian ini. Disitulah saya mulai kenal tarian yang berputar-putar ini. Dan saya bertanya kepada dua penari. Pada saat itu saya bertanya, ini tarian apa? Dan kenapa tarian ini kok berputar-putar? Akhirnya si penari dua orang tersebut menjelaskan tarian ini tidak membuat pusing dan tarian ini namanya tarian sufi.
Dan kalau di Turki itu namanya whirling dervish, tarian yang berputar. Dan mungkin sampainya di Indonesia, kebanyakan di Indonesia itu bukan orang bule, pakai namanya tarian sufi. Tampil sufi kapan lagi? Kalau salah tanggal. Sementara sang adik, Anwar Pandawa V, baru saja lulus dari bangku sekolah. Ia mempelajari seni tari sufi sejak 4 tahun yang lalu bersama sang kakak. Namun siapa sangka, dari tari sufi yang ia tekuni selama ini, ternyata dapat menghasilkan nilai ekonomi untuk membantu biaya sekolahnya. Karena namanya orang-orang baru ya, ada nggak nyampe segitu, apa yang nggak nyampe 3 menit, 4 menit, paling dia 1 menit kurang, ada yang 1 menit lebih, kayak gitu. Ada yang tanggal 8, terus tanggal 9, tanggal 11. Untuk pas awal-awal saya nggak pernah berpikir untuk kayak diundang gitu, nggak pernah. Jadi dengan tersendiri aja tiba-tiba kan ada undangan, dan terus kesini makin banyak gitu. Dari awal nggak ada berpikiran untuk saya tarik sufi biar bisa nih, biar diundang-undang gitu, biar masuk TV, acara-acara lain. Nggak ada pikiran kayak gitu. Dengan tersendiri sih tiba-tiba ada yang undang. Bayaran dari saya perform itu biasanya saya ngebantu sedikit ekonomi saya kan, dari bisa bantu orang tua, ngasih orang tua, terus juga buat biasanya SPP sekolah pas masih sekolah. Bagi kakak beradik ini, tari sufi tak hanya seni memutar tubuh, melainkan bicara tentang jiwa dan spiritualitasnya terhadap sang Khalik. Sebab tari sufi diciptakan sama sekali tidak mengacu pada bentuk keindahannya. Tujuan utamanya adalah mencari dimensi abstrak yang dapat mengantar seseorang pada wilayah ketuhanan. Perjalanan spiritual manusia untuk menggapai wilayah ilahiyah dalam pemikiran Rumi bisa digapai dengan meraih kebenaran yang didukung dengan menumbuhkan cinta dan mengesampingkan ego dalam perjalanan spiritual seseorang. Tarian ini salah satunya tarian semua doa, apapun itu doa. Dan selain doa, tarian ini juga bisa untuk ajang menjadi meditasi. Merasakan ketenangan, merasakan keheningan, hanya menikmati denting-dentingan musik, itu salah satu meditasi. Karena meditasi itu nggak hanya yoga, ada beberapa meditasi, salah satunya ini, tarian sufi ini atau whirling dervish. Saya di sini diajarkan melawan ego salah satunya, terus belajar kepasrahan, terus belajar keikhlasan, dan banyak hal lain baiknya yang saya tuai dari tarian ini. Kenapa saya bisa bilang saya diajarkan memangkas ego saya? Salah satunya sebelum kita menari itu ada cara kaki kanan diinjak pakai kaki kiri, itu salah satunya mematikan ego. Dan kenapa saya bisa merasakan keikhlasan sama tarian ini? Ya udah, pada saat saya menari berputar, terserahlah saya mau dijatuhkan kah pada saat berputar itu, atau saya mau diterbangkan sekalipun, ya udah saya hanya bisa memasrahkan diri. Karena saya bisa berputar, saya kuat menari sampai durasi yang panjang, yaitu nggak luput darinya, Tuhannya gitu, yang memberi kekuatan, yang memberi kepasrahan, yang memberi keikhlasan.
menikmati angin. Begitulah perumpamaan bagi Fajar yang tak ingin panggungnya tak dihiasi tari sufi. Dalam beberapa kesempatan, Fajar kerap kali tampil mengisi berbagai acara dengan tari sufinya. Meski tak mematok harga, baginya hal tersebut menjadi apresiasi tersendiri bagi keberlangsungan komunitas tari sufi yang ia bina. Uang bukanlah akhir dari tujuan ia menari. Kecintaannya terhadap Yang Maha Segalanya lah yang membuat Fajar bertahan hingga sampai saat ini. Menurut saya pribadi, seni itu bukan ajang atau wadah pendaringan untuk mencari kebutuhan keseharian kita gitu. Salah satunya ya kayak kita bicara gampangnya untuk mencari tombak ukur uang. Maka dari ini buat saya, kenapa saya bekerja, karena biar tidak kalau bahasa pesantrennya itu yang saya sering dengar itu tomak, berharap atau meminta-minta. Maka dari situ saya bekerja, adapun saya di tari sufi ini hanya untuk mengisi waktu saya agar tidak terbuang sia-sia. Adapun untuk diundang, dibayar atau segala macamnya itu saya malah nggak tahu kalau tarian ini bisa diundang seperti itu. Dan adapun kita dikasih uang lelah atau upah, dan itu nggak hanya untuk saya pribadi. Salah satunya ada anak-anak penari yang mungkin buat kebutuhan sekolahnya. Adapun kita putar untuk uang kas, latihan. Dan kenapa Tari Sufi Jakarta Utara ini menggratiskan untuk latihan siapapun kalangan? Ya karena dari situlah kita berputarnya. Puluhan insan penari sufi dari Cilincing telah dilahirkan oleh komunitas Tari Sufi Jakarta Utara. Satu hal yang membuat kakak beradik ini bangga adalah ketika anak didiknya terus semangat dan konsisten mempelajari tari sufi tersebut. Bagi mereka, tak ada waktu untuk tak produktif. Apalagi terjerumus dalam hal negatif yang tak lain akan mematikan semangatnya dalam menghidupkan komunitas tari sufi Cilincing. Sebab Fajar dan Anwar memiliki kesamaan dalam misinya, yakni mengembangkan tari ini hingga dapat diterima di berbagai sektor. Sekarang kita tadi sudah wudhu, kemudian sudah tawasul atau doa. Sekarang kita mulai coba latihan tarian sufi. Untuk yang pakai kostum, kita beri contoh untuk teman-teman yang baru gabung. Terlebih dahulu kaki kiri jempolnya diinjak pakai jempol kaki kanan. Ya, nah kemudian saya punya misi untuk Tari Sufi Jakarta Utara ini. Saya kepingin khususnya di Jakarta itu sekolah-sekolah, tempat kuliah, madrasah-madrasah atau tempat-tempat lainnya, saya kepingin diadakan atau diwadahkan, disediakan untuk remaja-remaja atau anak-anak belajar tarian ini. Karena
Buat saya pribadi ini tidak hanya sekadar tarian, ini lebih dari kata tarian buat saya pribadi. Dengerin musiknya, nikmatin. Tarik nafas, tahan. Buang pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas, tahan. Buang pelan-pelan dari mulut. Ya, ruko bareng-bareng. Tahan. Ingat, kupingnya cuma dengar suara saya sama suara musik. Angkat pelan-pelan. Balik kanan. Baca yang keras. Yuk, satu kiri. Untuk itu saya siap nggak siap harus siap, karena kan sebelumnya beliau pernah diamanahin sama kiai yang awal pertama kali kita belajar itu harus berkembang gitu, nggak boleh mentok di saya, Bang Pajar dan ponakan dua itu harus berkembang. Jadi mau nggak mau saya harus mengembangkan lagi. Kalau bisa ke seluruh Jakarta, kan ini Jakarta Utara. Nah itu saya punya motivasi buat ke Jakarta lainnya kayak Jakarta Barat, Selatan.